Halo semuanya, di video ini kita akan lanjut membahas mengenai sistem peredaran darah. Di video kedua ini kita akan membahas mengenai sistem limfa dan sistem peredaran darah pada hewan. Pertama, kita akan membahas mengenai sistem limfa terlebih dahulu. Apa aja sih fungsi dari sistem limfa ini? Sistem limfa berfungsi untuk mengembalikan atau mengeluarkan kelebihan cairan di dalam jaringan. Kemudian, berfungsi juga untuk mengendalikan kualitas aliran cairan jaringan sebelum dikembalikan ke sistem sirkulasi. Kemudian berfungsi mengeluarkan zat-zat toksin dari sel yang rusak dari jaringan setelah terjadi infeksi atau kerusakan jaringan. Berfungsi mengangkut lemak yang sudah berbentuk emulsi dari usus ke sistem peredaran darah. Berfungsi juga untuk mengembalikan protein plasma ke dalam sirkulasi agar protein plasma tidak terakumulasi dan tidak mengganggu dinamika kapiler. Kemudian, sistem limfa juga berfungsi untuk mengangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sirkulasi darah. Kemudian berfungsi juga untuk menyaring dan menghancurkan mikroorganisme. Dan yang terakhir berfungsi untuk menghasilkan zat antibodi untuk melindungi tubuh dari infeksi. Sistem limfa disusun oleh 3 komponennya, yaitu organ limfa, pembuluh limfa, dan cairan limfa. Pertama, kita akan membahas mengenai organ limfa. Organ limfa itu terdiri dari nodus limfa, kelenjar timus, kelenjar tonsil, dan limfa. Nodus limfa ini berbentuk oval berukuran 1-20 mm, tersusun dari sejumlah pembuluh limfa dan berfungsi untuk menyaring dan menghancurkan partikel asing agar tidak menyebar ke jaringan tubuh. Kelenjar timus terletak di dada, berwarna kemerahan, terdiri atas 2 lobus dan berperan dalam sistem kekebalan karena dapat memproduksi limfosit T. Kelenjar amandel ini terletak di bagian kanan dan kiri faring di belakang rongga mulut. Tonsil berfungsi untuk menahan kuman yang masuk melalui mulut, hidung, dan kerongkongan. Sedangkan limfa dapat menghasilkan limfosit dan zat antibodi, dapat menghancurkan leukosit dan trombosit, serta menghasilkan eritrosit pada masa janin. Limfa menerima darah dari arteri limfa dan keluar melalui vena limfa pada vena porta. Darah dari limfa tidak langsung menuju jantung, tetapi terlebih dahulu menuju hati. Selanjutnya, komponen penyusun yang akan kita bahas adalah pembuluh limfa. Pembuluh limfa terdapat di seluruh tubuh dan organ tubuh, kecuali saraf pusat, bola mata, telinga dalam, epidermis kulit, kartilago, dan tulang. Pembuluh limfa berupa vena kecil yang memiliki banyak katup, berdinding transparan, dan sangat permeabel sehingga partikel yang sangat besar dapat masuk ke dalam jaringan. Pembuluh limfa berfungsi untuk menampung cairan limfa yang berasal dari anggota tubuh bagian kanan dan bagian kiri. Selanjutnya, terdapat cairan limfa. Cairan limfa merupakan cairan jaringan yang diabsorpsi ke dalam kapiler limfa, berwarna kekuning-kuningan serta mengandung plasma protein, limfosit, keping darah, fibrinogen, lemak, dan sedikit oksigen. Cairan limfa tidak mengandung sel darah merah dan karbon dioksida. Cairan limfa ini berfungsi untuk mematikan kuman. Selanjutnya, bagaimana sih aliran dari sistem limfa ini? Jadi, cairan limfa itu berasal dari cairan jaringan yang masuk melalui difusi atau filtrasi ke dalam kapiler limfa, hingga masuk ke sirkulasi darah melalui vena. Sekitar 3 liter cairan limfa masuk ke dalam sirkulasi darah dalam waktu 24 jam. Seluruh pembuluh limfa memiliki katup-katup, sehingga ketika kapiler limfa ditekan oleh sumber apapun dapat menyebabkan cairan limfa mengalir maju ke satu arah sepanjang pembuluh limfa. Faktor yang menyebabkan cairan limfa mengalir yaitu ketika terjadi kontraksi dinding pembuluh, kontraksi dinding otot, ketika kita melakukan inspirasi dan ekspirasi rongga dada, serta ketika kita melakukan pemijatan atau massage tubuh. Olahraga dapat meningkatkan aliran cairan limfa sebanyak 5-15 kali. Sedangkan sebaliknya pada saat kita beristirahat, aliran cairan limfa menjadi sangat lambat. Oleh karena itu, kita disarankan untuk rutin berolahraga agar cairan limfa mengalir dengan lancar. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah pada hewan. Semua hewan memiliki sistem sirkulasi yang membawa cairan ke seluruh tubuhnya. Cairan yang diedarkan itu ada 2 macam, yaitu darah dan hemolimfa. Darah selalu mengalir dalam pembuluh darah, sedangkan hemolimfa mengalir ke dalam rongga tubuh yang disebut hemokoel. Berdasarkan di mana cairan ini disirkulasikan dalam tubuh, sistem peredaran darah pada hewan dibagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Berdasarkan dari gambar di slide ini, di
sebelah kiri merupakan sistem peredaran darah terbuka dan yang di sebelah kanan merupakan sistem peredaran darah tertutup. Yang terbuka dapat dilihat bahwa di situ terdapat hemokoel, yaitu rongga-rongga tubuh. Nah, di sistem terbuka ini tuh cairan yaitu hemolimfa itu mengalir di rongga-rongga tubuh, jadi tidak mengalir melalui saluran yang tertutup. Sedangkan pada sistem peredaran darah tertutup, darah atau cairan yang disirkulasikan mengalir melalui saluran yang tertutup yaitu kapiler. Selanjutnya, lebih dalam lagi mengenai sistem peredaran darah terbuka yaitu hemolimfa atau campuran darah dan cairan yang mengisi ruang antar sel diedarkan secara bergantian melalui pembuluh darah dan rongga tubuh atau ruang-ruang antar jaringan. Aliran darah di dalam tubuh hewan ini disebabkan oleh desakan dari jantung yang strukturnya masih sangat sederhana. Hewan-hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka antara lain arthropoda serta sebagian dari Annelida, Mollusca, dan Echinodermata. Serangga termasuk kepada hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka. Jadi, darah pada serangga itu tidak berwarna karena tidak mengandung hemoglobin tetapi mengandung hemosianin. Darah serangga hanya digunakan untuk mengangkut sari makanan dari usus ke seluruh tubuh. Darah serangga tidak digunakan untuk pengangkutan oksigen maupun karbon dioksida karena pengangkutan oksigen dan karbon dioksida sudah dilakukan oleh sistem trakea. Selanjutnya, sistem peredaran darah tertutup. Alat peredaran darah pada sistem ini sudah lengkap, yaitu ada darah, jantung, dan pembuluh-pembuluh darah. Pada sistem ini, darah mengalir ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh darah, dan darah itu dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh, kemudian akan kembali lagi ke jantung. Untuk lebih detail lagi, akan dijelaskan sistem peredaran darah pada beberapa hewan yang termasuk pada sistem peredaran darah ini, yaitu yang pertama ada cacing. Cacing itu aliran darahnya terjadi karena adanya kontraksi jantung semu atau lengkung aorta. Nah, mekanismenya itu dari jantung, kemudian pembuluh dorsal, darah terus mengalir ke pembuluh ventral, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian ke dorsal tubuh, dan akhirnya kembali lagi ke jantung. Pada cacing, pertukaran gas pernapasan terjadi di dalam jaringan tubuh melalui kapiler. Yang kedua ada Pisces atau ikan. Pada Pisces atau ikan ini, sistem peredaran darahnya disebut sistem peredaran darah tunggal karena darah hanya sekali melalui jantung, yaitu dari jantung, kemudian ke insang, kemudian ke seluruh tubuh, dan kembali lagi ke jantung. Yang ketiga ada amfibi atau katak. Nah, kulit amfibi ini juga berperan sebagai alat pernapasan, sehingga oksigen bisa masuk melalui kapiler di bawah kulit secara difusi. Mekanisme peredaran darahnya pada katak ini yaitu dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung, dan juga ada mekanisme yang dari darah dari jantung, kemudian ke paru-paru, dan kembali lagi ke jantung. Kemudian ada reptilia. Nah, sistem sirkulasi pada reptil ini disebut sebagai sistem sirkulasi darah ganda karena dalam satu kali edaran darah melewati jantung sebanyak 2 kali, yaitu mekanismenya darah kayak CO2 mengalir melalui vena, terus masuk dalam sinus venosus, kemudian ke atrium kanan, ventrikel kanan, dan masuk ke dalam paru-paru. Kemudian terjadi pertukaran gas di dalam paru-paru, dan kemudian darah kayak akan O2 dari paru-paru tersebut akan dibawa ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri, melewati aorta, dan kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir ada sistem sirkulasi pada aves. Nah, sistem sirkulasi aves ini sama dengan sirkulasi darah pada manusia, yaitu ketika darah kayak CO2 akan dibawa oleh vena cava ke atrium kanan, kemudian menuju ventrikel kanan, lalu masuk ke dalam paru-paru dan terjadi pertukaran gas di dalam paru-paru sehingga darah tersebut kaya akan oksigen. Nah, darah tersebut akan dibawa oleh vena pulmonalis menuju atrium kiri, kemudian lanjut ke ventrikel kiri, dan darah akan melalui aorta dan dialirkan ke seluruh tubuh. Sekian video kedua ini. Terima kasih karena sudah memperhatikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.